Ketika tingkat spiritualitasmu meningkat, entah kamu menyebutnya kesadaran, pencerahan, atau sekadar kedewasaan batin, ada sesuatu yang berubah secara halus tapi nyata, yaitu frekuensimu. Kamu mulai memandang hidup dengan sudut yang lebih tenang, lebih jernih, dan lebih dalam. Namun perubahan itu membawa efek samping yang seringkali tak terduga. Orang-orang tertentu mulai menjauh, bukan karena kamu berubah menjadi sosok yang sulit didekati, tapi karena kamu tak lagi beresonansi dengan energi mereka. Kamu mulai menyadari bahwa beberapa hubungan bukanlah rusak, hanya selesai. Beberapa koneksi tak lagi terasa cocok, bukan karena kebencian, tapi karena perbedaan kesadaran. Ini bukanlah soal siapa yang lebih baik atau lebih buruk. Ini adalah soal ketidakcocokan energi yang logis. Perpisahan yang terjadi seringkali bukan karena konflik, melainkan sebuah pergeseran diam-diam yang tak terhindarkan. Berikut ini 7 tipe orang yang secara alami akan menjauh ketika spiritualitasmu meningkat, tanpa perlu kamu usir, tanpa perlu kamu ubah. Pertama, si penggemar drama. Tipe pertama adalah individu yang hidup dari kekacauan. Energi mereka bersumber dari konflik, konfrontasi, dan gosip terbaru. Bagi mereka, kedamaian adalah sesuatu yang membosankan. Selalu ada krisis baru, musuh baru, atau cerita sensasional yang harus dibagikan. Mereka membutuhkan audiensi yang reaktif untuk memberi makan siklus emosional mereka yang naik turun. Ketika spiritualitasmu bertumbuh, prioritas utama kamu bergeser menjadi kedamaian batin. Kamu mulai melihat drama sebagai kebocoran energi yang tidak perlu. Kamu berhenti berpartisipasi, berhenti memberi reaksi emosional, dan berhenti menjadi bahan bakar bagi api mereka. Respons netral kamu terhadap cerita-cerita sensasional mereka akan terasa seperti air dingin bagi mereka. Individu penggemar drama membutuhkan cermin yang reaktif. Saat kamu berubah menjadi dinding yang tenang, interaksi denganmu tidak lagi memuaskan bagi mereka. Mereka akan merasa kamu sudah berubah atau tidak seru lagi. Secara alami, mereka akan mencari sumber energi baru yang mau berpartisipasi dalam panggung teater mereka. Ini adalah seleksi alami yang sederhana. Kebutuhan mereka akan stimulasi konflik berbenturan langsung dengan kebutuhanmu akan ketenangan. Perpisahan ini seringkali terjadi tanpa pertengkaran. Mereka hanya akan berhenti menelepon atau menghubungimu karena kamu tidak lagi menyediakan apa yang mereka butuhkan untuk merasa hidup. Kedua, si pengeluh kronis. Individu ini beroperasi dengan mentalitas korban alias victim mentality. Selalu ada yang salah dengan dunia di sekitar mereka, keluarga, pemerintah, pekerjaan, pasangan, atau nasib. Mengeluh adalah cara mereka membangun ikatan. Mereka mencari validasi bahwa dunia ini memang tidak adil dan mereka adalah korban yang paling menderita. Pertumbuhan spiritual, di sisi lain, berakar kuat pada praktik akuntabilitas personal dan rasa syukur. Kamu mulai menyadari bahwa meskipun kamu tidak bisa mengontrol keadaan luar, kamu memiliki kendali penuh atas respons internalmu. Kamu mulai fokus pada solusi, bukan masalah, dan mempraktikkan rasa syukur atas hal-hal kecil. Pergeseran pola pikir ini adalah antitesis langsung dari pola pikir si pengeluh. Saat mereka mengeluhkan tentang hujan, kamu mungkin akan berkomentar tentang bagaimana hujan itu adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa, dan itu sangat diperlukan untuk tanaman. Saat mereka menyalahkan pasangan, kamu mungkin bertanya, apa langkah yang bisa diambil untuk memperbaiki situasi? Optimisme dan akuntabilitas kamu akan terasa sangat mengganggu bagi mereka. Mereka perlahan akan menjauh karena kamu tidak lagi memvalidasi narasi korban mereka. Mereka membutuhkan seseorang untuk setuju bahwa dunia ini buruk dan tidak adil. Karena kamu tidak lagi mau bergabung dalam klub mengeluh tersebut, kamu dianggap naif atau tidak suportif. Mereka pun akan mencari orang lain yang mau berkubang dalam genangan negatif yang sama. Ketiga, si sinis. Individu ini memandang dunia melalui kacamata luka. Bagi mereka, ketulusan adalah kepalsuan
Harapan adalah kenaifan, dan spiritualitas adalah pelarian dari realitas. Mereka bangga menjadi realistis, yang seringkali berarti fokus pada sisi terburuk dari kemanusiaan dan kehidupan. Proses kebangkitan spiritualmu menuntutmu untuk membuka hati. Kamu mulai percaya pada kebaikan, melihat makna di balik peristiwa, dan merasakan adanya keterhubungan yang lebih besar. Kamu mulai melihat keajaiban dalam hal-hal kecil. Ini adalah tindakan keberanian untuk percaya, sesuatu yang dianggap tabu oleh mereka yang sinis. Sikap sinis mereka akan mulai terasa berat bagimu. Energi mereka terasa menguras karena setiap kali kamu berbagi secercah harapan atau penemuan batin, mereka akan segera memadamkannya dengan ejekan atau cerita yang pahit. Antusiasme kamu akan dianggap sebagai kebodohan. Mereka akan menjauh karena ketulusan dan optimismemu yang baru ditemukan terasa mengancam pandangan dunia mereka yang kaku dan gelap. Lebih mudah bagi mereka untuk melabeli kamu sudah tidak waras daripada mempertanyakan kebenaran dari sinisme yang telah mereka peluk begitu erat. 4. Si penganut ketergantungan. Relasi ini terbangun di atas fondasi saling membutuhkan yang tidak sehat, bukan saling menginginkan secara utuh. Ini bisa berbentuk kamu sebagai penyelamat yang selalu mereka butuhkan untuk membereskan masalah, atau mereka sebagai penyelamat yang membuatmu merasa tidak lengkap tanpanya. Intinya, ada kekosongan yang diisi oleh satu sama lain. Perjalanan spiritual adalah proses menjadi utuh dengan dirimu sendiri. Kamu belajar mengisi kekosongan itu dari dalam, melalui koneksi dengan dirimu yang sejati dan dengan Sang Pencipta. Kamu tidak lagi membutuhkan orang lain untuk membuatmu merasa utuh dan berharga, dan kamu juga berhenti merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain. Ketika kamu menjadi utuh, dinamika hubungan yang tidak sehat itu otomatis rusak. Jika kamu adalah sang penyelamat, kamu akan mulai menetapkan batasan yang sehat. Hal ini akan membuat mereka merasa ditolak atau diabaikan. Jika kamu yang dulu butuh diselamatkan, kemandirian barumu akan membuat mereka kehilangan rasa dibutuhkan yang selama ini menjadi sumber harga diri mereka. Perpisahan ini alami karena fondasi hubungan tersebut, yaitu kekosongan dan kebutuhan timbal balik yang tidak sehat, telah hilang. Hubungan yang didasari oleh ketergantungan tidak dapat bertahan dalam energi kemandirian dan keutuhan batin. 5. Si pengejar validasi dan hal-hal dangkal. Bagi tipe ini, nilai diri diukur secara eksklusif oleh parameter eksternal. Penampilan, status sosial, merek yang dipakai, jumlah pengikut, atau pencapaian material. Percakapan mereka jarang sekali menyentuh ranah internal, fokusnya selalu pada apa yang terlihat oleh mata atau apa kata orang lain. Seiring meningkatnya spiritual, kamu akan mengalami pergeseran nilai yang drastis. Kamu mulai menyadari bahwa kekayaan sejati adalah kedamaian batin dan kemewahan tertinggi adalah menjadi otentik. Kamu menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan, koneksi yang tulus, dan makna hidup, hal-hal yang tidak bisa ditangkap oleh kamera atau diukur dengan angka. Ketidakcocokan terjadi di level percakapan. Saat mereka antusias membahas tas edisi terbatas terbaru, kamu mungkin lebih tertarik membahas buku inspiratif yang baru kamu baca. Saat mereka sibuk merencanakan tempat liburan yang sempurna, kamu mungkin lebih menikmati duduk diam mengamati senja di beranda. Kamu dan mereka berbicara dalam dua bahasa yang berbeda. Secara alami, mereka akan merasa kamu aneh atau ketinggalan zaman. Kamu pun akan merasa percakapan dengan mereka terasa hampa dan menguras energi. Ini adalah perbedaan fundamental dalam mendefinisikan apa yang penting dalam hidup, yang membuat kelanjutan relasi menjadi sulit dipertahankan. 6. Si hakim dadakan dan penyebar gosip. Mirip dengan penggemar drama, namun fokus utama tipe ini adalah membangun ikatan sosial melalui pembicaraan negatif tentang aib orang lain yang tidak hadir. Mereka merasa lebih baik, lebih suci, lebih mulia tentang diri mereka sendiri,
dengan cara menyoroti dosa-dosa dan kesalahan orang lain. Berbagi informasi rahasia adalah cara mereka merasa penting dan terhubung. Saat kesadaranmu tumbuh ke level berikutnya, kamu mulai mengembangkan belas kasih atau compassion. Kamu menyadari bahwa setiap orang sedang berjuang dalam pertarungannya masing-masing. Membicarakan keburukan orang lain di belakang terasa sebagai tindakan yang rendah secara energi dan sama sekali tidak selaras dengan nilai-nilai barumu. Kamu mulai memahami bahwa kata-kata memiliki kekuatan untuk menyakiti atau menyembuhkan. Prosesnya sangat jelas. Saat mereka mulai bergosip, kamu akan secara alami terdiam, mencoba mengalihkan pembicaraan, atau bahkan mengatakan sesuatu yang netral atau positif tentang orang yang sedang dibicarakan. Dan sayangnya, ini adalah pelanggaran besar dalam kode etik pergosipan. Kamu tidak lagi menjadi aliansi yang aman bagi mereka. Mereka akan menjauh karena kamu telah merusak dinamika ikatan mereka. Gosip membutuhkan partisipasi atau setidaknya persetujuan diam-diam. Ketika kamu menolak untuk berpartisipasi, kamu secara efektif telah keluar dari lingkaran tersebut dan mereka akan melanjutkan lingkaran busuk itu tanpa kamu. Ketujuh, mereka yang terikat dengan masa lalumu. Ini adalah tipe teman yang ikatannya denganmu murni, didasarkan pada versi lama dirimu. Mereka mungkin teman nongkrong kamu, teman mengeluh kamu, atau teman yang terikat pada kebiasaan-kebiasaan lama yang kini sedang kamu coba tinggalkan, seperti mabuk-mabukan, keluyuran tanpa arah, atau gaya hidup yang tidak sehat. Ketika kamu bertransformasi, kehadiranmu secara tidak langsung menjadi cermin bagi mereka. Perubahan positif kamu menyoroti stagnasi yang mungkin mereka alami, dan ini menciptakan ketidaknyamanan yang mendalam bagi mereka. Mereka tidak membenci kamu yang baru. Mereka hanya sangat merindukan kamu yang lama, yang membuat mereka merasa nyaman dengan diri mereka sendiri. Mereka mungkin akan mencoba menarikmu kembali ke cerita lama, menggoda, menyindir, atau mengingatkan kesalahan masa lalu hanya untuk membuatmu kembali turun level. Tapi kamu akan sadar, itu bukan nostalgia, itu penolakan terhadap pertumbuhanmu. Orang seperti ini perlahan akan mundur saat mereka menyadari kamu tidak lagi bereaksi seperti dulu. Kamu tidak membela diri, tidak menjelaskan. Kamu hanya tersenyum dan melanjutkan hidup. Hubungan itu dibangun di atas kebiasaan bersama. Saat kebiasaannya hilang, pilar penyangga hubungan itu pun runtuh. Ini adalah salah satu perpisahan yang paling melankolis, namun sangat diperlukan agar kamu bisa terus berlayar maju tanpa terikat pada jangkar masa lalu. Kamu tidak perlu menghapus masa lalu, cukup tidak lagi hidup di dalamnya. Karena spiritualitas bukan tentang melupakan siapa kamu dulu, tapi berdamai dengan semua versi dirimu dan tetap melangkah dengan damai.